Oke pemirsa, berjumpa lagi dengan Sekitar Kita Vlog. Kali ini Sekitar Kita Vlog pengen meliput sesuatu yang unik, sesuatu yang menjadi sebuah tempat yang legendaris lah, tempat pemakaman umum kuburan Londok atau kuburan landak yang berada di Kelurahan Dukuh Turi, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Dulu sekali tempat ini lumayan terkenal angker pemirsa. Angker dari saya kecil hingga saya beranjak dewasa tuh di umur sekitar 17-18 ini terkenal angker. Tapi setelah berpuluh-puluh tahun saya tidak melewati ini, kaget karena ternyata tempatnya sekarang jauh dari kesan angker, dan jalur atau jalan yang tempat saya berdiri ini juga semakin bagus. Tadi sempat muter-muter di dalam sana, ada hal yang perlu kita ulas, yaitu dengan semakin berkurangnya aura angker di kuburan Londok ini. Oke, saksikan terus sampai selesai karena ini liputan unik pemirsa tentang makam. Oke, ini kayaknya kebetulan banget nih sekarang kita ngobrol tentang seluk-beluk kuburan Londok ini. Nyore kulon nuwun. Wah, pemirsa nih teman-teman pada nyantai di sore hari ini, tapi kok lucu ya, nyantainya di kuburan nih, di makam. Mas dan om kok tumben jam segini masih di kuburan ini om? Emang rutinitas atau gimana om? Ya kalau rutinitas sih enggak, cuma kadang suatu waktu kangen, celereng itu bahasa Jawanya ya, celereng itu tahu-tahu jujuk terus kepengen satu ya, tempat ya, iya. Namanya celereng. Nanti ada teks celereng bahasa Bumiayu itu pemirsa. Iya, jadi ya kayak gini lah, menikmati bakal kita nanti akan kembali ke tempat ini. Sehebat apapun manusia, iya, nantinya akan kembali ke tempat seperti ini pemirsa. Makanya juga semoga saja ini tayangan nanti dapat menyentuh hati pemirsa semuanya agar bisa lebih baik lagi dalam berkehidupan. Kebetulan nih Om Parto ini sahabat di pergerakan yang sekarang menjadi ketua RW ya Om? Ya. Ketua RW berapa? RW 4 Desa Dukuh Turi. RW 4. Di Dukuh Turi ada berapa RW? 6. Ada 6 RW? Iya. Oh, ternyata di Desa Dukuh Turi ini di Kecamatan Bumiayu udah 6 RW, dan kebetulan Om Parto ini menjadi ketua RW di RW 4. Iya, betul. Rumah dari sini jauh Om? Rumah dari sini kurang lebih 2 kilo. Sekitar 300 kilo. 300 meter ya? Meteran, Oh, berarti dari sini. Pantesan berarti ini seperti tempat yang memang dari zaman dulu sering buat bolak-balik Om Parto sini. Ya, sudah akrab ya. Akrab dengan situasi di sini. Iya, Mas Om. Nggak rubuh kan ya? Enggak, kuat. Gini Om, saya kan sebagai salah satu penikmat suasana dari zaman saya SMP sampai zaman saya SMA. Itu teman-teman kalau lewat ke sini, jalan situ ada ketakutan Om, angker Om. Iya. Angker ya? Iya. Memang angker? Angker. Yang namanya kuburan rata-rata di mana-mana juga angker. Kalau di sini memang terkenal angker. Ini namanya Londok apa Landak? Landak. Oh, kuburan Landak pemirsa. Nah, ini salah satu kuburan yang masyarakat Bumiayu pasti tahu tentang kuburan ini. Tapi setelah berpuluh-puluh tahun nggak melewati ke sini dan tadi sore lewat sini, aura angkernya udah hilang. Serius. Jadi penasaran ya? Jadi tadi saya sempat masuk karena memang aura angker sudah hilang pemirsa, dan ini membahagiakan buat saya pribadi, membanggakan lah, artinya yang tadinya kita takut masuk sini sekarang udah nggak takut lagi. Nun sewu Om, ini kan berarti masuk wilayah Dukuh Turi, masuk wilayah di wilayahnya Om? Iya. RW 4. Iya. Ini mulai kapan ada pemasangan lampu seperti ini? Dulu nggak ada lampunya pemirsa, ini sekarang udah semakin banyak yang nyala karena udah sore mungkin. Ya, sudah berapa lama? Sekitar 4 atau 5 bulanan. 4 sampai 5 bulan. Iya, perkiraan kayak gitu. Ini yang masang swadaya murni dari masyarakat RW 4 atau keseluruhan? Dari RW 3 RW 4, RW 5, RW 6. Pemirsa, tadinya pemakaman ini tidak ada lampunya, bahkan sangat rindang dan menakutkan. Tapi karena atas dasar inisiatif ya, kepengen melestarikan atau kepengen membuat sebuah tempat menjadi indah, maka ada 3 gabungan RW 4, RW 5, RW 6. Dan rata-rata dekat dari sini ya? Ya. Ini secara swadaya memasang lampu. Biaya habis berapa Om? Habis 30 juta kurang lebihnya. 30
30 juta. Berapa titik lampu? 15 titik lampu dengan KWH 5.500. KWH-nya 5.500. Lampu yang terpasang 15 titik. Per lampu itu 100 watt lampu LED. Atas dasar apa kok 3 RW bergabung secara swadaya memasang lampu? Apakah ada keluhan atau gimana? Awalnya itu kami dari tim penggiat terasa prihatin melihat kondisi pemakaman yang begitu luas, begitu rimbun dengan semak belukar. Akhirnya dari teman-teman itu berinisiatif, awalnya itu mengatasi rumput dulu awalnya, kemudian secara rutin Om? Iya, berjalannya waktu memikirkan masalah penerangan. Berjalannya penerangan sehingga sudah terwujud seperti ini. Yang dulu Mas Aping sendiri kelihatannya angker, terasa angker sekali. Sekarang Mas Aping bisa membedakan dulu seperti apa, sekarang seperti apa. Ongkos atau biaya 30 juta itu sama sekali tidak dibantu oleh pemerintah desa setempat mungkin? Alhamdulillah sampai sekarang belum. Belum atau tidak? Belum. Ini patut dicontoh pemirsa bahwa ada inisiatif, ini sebuah inisiasi yang baik dari warga untuk melakukan pembenahan. Ini hitungannya kan tidak populer ini. Tidak populer, yang dilakukan Pak RW Parto ini tidak populer. Ngapiki makam simpan ngalem siapa? Yang mau memuji siapa? Tapi masyarakat 3 RW luar biasa ngopeni pemakaman ini. Dan saya kaget tadi katanya Pemdes tidak cawe-cawe, tidak ikut serta ya. Tuh pemirsa, semoga saja yang menginisiasi kegiatan ini, pemasangan lampu untuk penerangan di makam dan pembersihan lahan ini, usahanya tercatat sebagai amal ibadah. Semoga para penggiat juga dikasih umur panjang dan kebahagiaan dunia akhirat nantinya pemirsa. Amin. Ngomong-ngomong, ini kan salah satu makam yang paling salah satu makam yang luas. Luasnya berapa nih? Ini luas pemakaman itu 2,5 hektar. Mau sampai kapan rencananya ngapiki atau ngopeni makam ini? Tak terbatas ya. Tak terbatas. Tapi memang sudah diniati. Iya. Ada berapa orang penggiat yang semangat melakukan ini? Kalau penggiat itu ada sekitar 7 teman-teman seperti ini termasuk salah satu ini yang di sini itu salah satu penggiatnya. Tapi semuanya ada sekitar 7 orang. 7 orang. Dari 7 orang itu bisa mengkomunikasikan warga di 3 RW untuk kemudian bagusin tempat pemakaman umum. Ini juga sahabat saya Mas Ion, salah satu ketua RT yang dimiliki oleh Duku Turi ya. RT berapa Mas? RT 4. RT 4, agak jauh dari sini ya, padahal agak jauh ya. Termasuk warga saya juga. Ya, Mas Ion ini menjadi ketua RT di RT 4, RW 4. Oh, masih masuk RW 4. RW. Berarti bentangannya luar biasa jauh ya. Jadi kalau saya sendiri selaku ketua RW 4 itu membawai 9 RT. 9 RT. Nah, ini ketua RT 4. RT 4. Nah, ini KSB RW. Bendahara. Oh, jadi kebetulan sekali pemirsa, sekitar kita vlog jalan-jalan malah ketemu perangkat-perangkat dari RT dan RW ini. Jadi ini informasi yang saya sampaikan, yang kami sampaikan, insya Allah valid pemirsa. Tadi luas 2,5 hektar ya. Ngomong-ngomong, ini tanah milik siapa Om? Nah, itu yang kami sendiri sampai detik ini dan sudah mencoba menyelusuri dari dulu sampai sekarang, itu belum tahu siapa pemiliknya. Bahkan dari desa pun belum tahu ini. Di desa pun di buku babon, istilahnya buku Latersa itu adanya tanah makam. Nah, itu tapi tanpa menerangkan kepemilikan juga ya. Sejarah wakaf siapa itu yang sampai sekarang tidak ada orang yang tahu. Keren ya. Tapi siapapun yang memiliki ini pemirsa, siapapun yang punya hak tentang tanah ini, semoga saja punya kehidupan yang jauh lebih baik ya Om. Amin. Karena ketika kita mewakafkan sebuah tanah, apalagi untuk tempat pemakaman umum, insya Allah akan dimudahkan segala sesuatunya. Berarti dari Om kecil, Om sekarang usia berapa Om? Sudah 61.
Pak Parto ini umur 61. Berarti dari kecil sudah di sini tempat Iya. TPU kuburan landaknya. Sudah ada ya. Jadi ini tepatnya itu wilayah RT 8 RW 4. Nah, saya sendiri warga RT 7 RW 4. RT 6. RT 7 Ada 7. dulu. Iya, Makanya sangat akrab, familiar sekali familiar dengan ya. kondisi Familiar banget. kuburan ini. Ini Oh, sekitar makanya. kita vlog juga mengucapkan terima kasih Om. Artinya ternyata pemakaman seperti ini yang tadinya terkenal negatif ya, mohon maaf, auranya angker segala macam, ternyata ada segelintir orang yang peduli untuk lebih ngopeni atau memelihara tempat pemakaman umum ini menjadi lebih layak lagi. Dan satu hal adalah bahwa apapun atau cerita apapun yang beredar di tempat pemakaman umum ini adalah menjadi sebuah hiasan dari kelegendarisan tempat pemakaman umum kuburan landak ini. Dan saya salut dengan mereka, para penggiat yang katanya tadi berjumlah 7 orang yang punya inisiatif untuk ngopeni dan merawat tempat pemakaman umum ini. Jadi saya juga nanya sama Om Parto bahwa usaha beliau-beliau ini tidak terbatas ya Om. Ya, Selama hayat masih dikandung badan. mudah-mudahan. Kami doakan semoga sehat selalu. Amin. Nah, Ke depan kepengen seperti apa nih Om? jadi sedikit saya tambah ya, Mbak Ben ya. Jadi kenapa penggiat itu memikirkan terinspirasi pemeliharaan kuburan makam yang seluas ini? Itu terinspirasi yang wakaf saja tidak jelas namanya, mewakafkan seluas ini. Kok kenapa kita Biarkan sebagai begitu saja. pemakai membiarkan begitu saja? Jadi merasa berdosa bagi kami kalau tidak memelihara Dengan tanah baik. yang dengan tulus orang memberi dan Iya. orangnya itu siapa pembeli. Belum pernah ada yang menanyakan, belum pernah ada yang menuntut dalam tanda kutip. Belum ada. Berarti memang luar Bahkan biasa banget kami ya. pun mencoba mencari kebenaran siapa itu sampai sekarang belum saya dapat. Buntu lah ya Om. Iya. Dan harapan kami ke depan adalah agar pemakaman ini akan lebih tertata rapi sehingga yang konon pemakaman terkesan angker sekarang bukan lagi tempat angker. Betul. Makanya kami dari tim penggerak mulai sedikit demi sedikit itu mulai penataan. Ya salah satunya harapan kami agar jalan-jalan di pemakaman di tengah itu agak supaya sedikit terawat rapi, bila perlu ya dicor apa diaspal. Iya. Sehingga dengan luas lahan yang seperti ini sekarang peziarah pakai motor, pakai mobil bisa masuk ke Bisa masuk ke lokasi. tengah Ya? ke lokasi. Harapan kami itu seperti itu. Oke pemirsa tuh, itu salah satu harapan dari para penggiat ini. Dan semoga dengan ditayangkannya video ini Om bisa membantu Om. Ya, Artinya kan warga Bumayu kan luar biasa, terbentang di seluruh Nusantara ada warga Bumayu dan kepeduliannya saya percaya betul dengan warga-warga Bumayu. Semoga ini Pak Mas Apin, yang penting lagi iya gimana? di pemakaman pemakaman ini orang terhormat keluarga dari bapak ibunya Parto Pelawak. Iya, Di sini ada di sini. Tuh pemirsa, ini untuk halayak ramai bahwa ibunya atau bapaknya? Bapak dua-duanya. Dua-duanya. Kedua orang tua dari pelawak nasional, pelawak Indonesia yang dimiliki oleh Indonesia, pelawak Om Parto juga namanya ya, juga dimakamkan di sini. Artinya ya siapa tahu nanti begitu Om Parto melihat terus punya inisiatif lagi untuk lebih bisa membantu para penggiat. Oke, mantap pokoknya. Ya Om, matur nuwun Om, kan ini sudah maghrib, sepertinya sudah cukup. Matur nuwun sekali. Mau sampai jam berapa di sini? Ya nanti sebentar Bentar lagi ya. Iya. Terima kasih Om ya. Iya. Sama-sama. Ya. Matur nuwun, sehat Ya, selalu, ya. sehat selalu, sehat selalu. Monggo-monggo. Oke pemirsa, demikian perbincangan menarik, pembincangan yang unik yang kami lakukan di pinggir makam atau di tengah-tengah makam. Oke, semoga tayangan ini bisa menginspirasi semuanya. Yang jelas para penggiat ini memang luar biasa, kepengen memelihara salah satu tempat pemakaman umum legendaris yang dimiliki oleh Bumayu. Ya, Oke, terima kasih atas perhatian Anda dan kebersamaan Anda. Bukan lewat Saksikan terus kita. video-video kami Kok berikutnya di disebut-sebut nama sekitar jenengan Kita Vlog. dulu ya? Terima kasih pemirsa.